Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah mendukung channel kami dengan cara like, share, dan komen. Semoga video-video yang kami tayangkan bermanfaat dan menjadi berkat bagi pemirsa sekalian. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak sudah memilih channel kami. Dan jika berkenan, dengan senang hati silakan di-subscribe dan diklik tanda loncengnya, supaya pemirsa mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu saat kami mengupload video-video terbaru. Saudara-saudaraku, saatnya kita bertenang sejenak untuk mengikuti renungan harian yang diawali dengan membuka Alkitab dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Di sana dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Saudara-saudaraku, apakah murid Kristus tidak lagi terikat kepada hukum Taurat? Atau apakah hukum Taurat dinyatakan tidak berlaku untuk orang Kristen? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyikapi tuntutan hukum Taurat. Yesus berkata bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Artinya Yesus tidak menolak perjanjian lama. Sebaliknya, Ia datang untuk menggenapinya. Mengapa demikian? Karena seluruh hukum Taurat menyatakan kehendak Allah untuk manusia. Bahkan hukum Taurat mencerminkan karakter Allah untuk diwujudkan dalam kehidupan manusia. Kalau begitu, bagaimana Tuhan Yesus menggenapinya? Dengan jalan memenuhi tuntutan Taurat sepenuhnya. Dengan memenuhi tuntutan Taurat sepenuhnya, Yesus menegakkan kebenaran. Saudara-saudaraku, lalu mengapa Yesus membandingkan penegakan kebenaran yang seharusnya murid Tuhan lakukan dengan penegakan kebenaran atau hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena para pemuka agama Yahudi ini hanya melakukan hukum Taurat sebatas perilaku yang terlihat, sementara hati mereka jauh dari memahami dan menghayati esensi daripada Taurat tersebut. Itulah yang membuat hukum Taurat hanya semata-mata peraturan yang kaku, tidak berperasaan, bahkan mati. Seharusnya Taurat sebagai standar perilaku umat Tuhan adalah sesuatu yang menghidupkan dan menumbuhkan kesadaran penuh akan keilahian dalam hidup anak Tuhan. Kristus membuktikan itu melalui hidupnya yang sempurna melakukan Taurat. Saudara-saudaraku, sekarang ini Dia bukan hanya teladan kesempurnaan dalam melakukan Taurat, tetapi kekuatan dan kuasa bagi setiap murid Kristus agar dapat hidup mempraktekkan hidup kudus, benar dan adil seturut firman-Nya. Dan di dalam Kristus, setiap murid Kristus dimampukan untuk mewujudkan kualitas karakter Allah di dalam dirinya oleh kuasanya, dan itu termasuk saudara dan saya. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Allah yang penuh kasih dan penyayang. Kami bersyukur pagi ini kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, juga berkat-Mu melalui bacaan firman yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami di pagi ini. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah Allah kami, pemilik kehidupan, pelindung dan pemelihara kami. Engkaulah Allah kami, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami pada waktu yang tepat, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani kami. Engkau juga Allah kami, sumber kasih karunia, Juru Selamat dan penebus kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, agung dan mulia. Bapa, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Bertahtalah di dalam hati dan pikiran kami, agar firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan itu dapat tertanam dan bertumbuh menjadikan kami lebih seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini, Minggu 7 Maret 2021. Judulnya, kita belajar hati-hati terhadap tipu daya dan sanjungan yang sia-sia. Ayat intinya terdapat di dalam Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara-saudaraku, pujian yang berlebihan adalah seni yang dipergunakan oleh setan untuk menipu dan membuat para kaki tangannya terangkat untuk meninggikan diri sendiri. Sanjungan telah menjadi makanan yang dengannya banyak orang muda kita diberi makan. Dan orang-orang yang mendapatkan pujian dan sanjungan sudah menganggap bahwa dirinya telah melakukan yang benar, tetapi mereka sebenarnya telah melakukan hal yang salah. Pujian, sanjungan, dan pemanjaan telah banyak menuntun jiwa-jiwa yang berharga kepada jalan yang salah, lebih daripada seni lain yang digunakan oleh setan untuk menipu. Sanjungan memang merupakan peraturan yang diikuti oleh dunia, tetapi sama sekali tidak merupakan peraturan yang diberikan oleh Kristus. Melalui sanjungan, manusia-manusia yang rapuh dan tidak berpendirian akan menyangka bahwa dirinya adalah orang yang mampu dan benar, kemudian membesarkan diri dalam pikirannya. Mereka ini menjadi tercemar dengan pendapat bahwa mereka memiliki kemampuan melebihi yang sebenarnya, dan kerohanian mereka menjadi tidak seimbang. Kecuali dengan pertolongan Allah, mereka mau berbalik dari penipuan ini dan bertobat serta belajar tentang seluk-beluknya kerohanian di dalam sekolah Kristus. Maka mereka akan kehilangan jiwa mereka. Banyak orang muda yang telah disanjung seakan-akan mereka memiliki kemampuan sebagai karunia alami, sementara kemampuan yang dia pikir dia miliki sebenarnya dapat dicapai hanya melalui pelatihan dan pembelajaran dengan tekun dan rajin. Juga belajar merendahkan diri seperti Kristus. Allah mengizinkan dia diserang oleh musuh agar dia mengerti kelemahan-kelemahannya sendiri. Dia diizinkan untuk membuat beberapa kekeliruan dan dijerumuskan ke dalam kehinaan yang menyakitkan. Tetapi kalau dia menggeliat di bawah rasa kelemahannya sendiri, maka dia tidak perlu diadili dengan keras. Inilah waktunya di mana dia sangat membutuhkan seorang sahabat yang mau menolongnya dengan sabar dan setia terhadap kesalahannya. Janganlah dia diangkat lagi dengan pujian dan sanjungan. Adalah lebih baik kalau dia dibawa ke anak tangga yang paling bawah, meletakkan kakinya di anak tangga tersebut dan menyuruhnya menaiki anak-anak tangga yang lain. Dengan nasihat-nasihat yang bijaksana, maka kekalahannya akan diubahkan menjadi kemenangan. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami datang bersyukur kepadamu untuk nasihat-Mu yang begitu indah yang sudah kami dengarkan bersama, yang menyatakan bahwa sebagai putra dan putri Allah, kami harus waspada dengan tipu muslihat iblis melalui sanjungan, pujian yang dapat menuntun hidup kami kepada pemanjaan yang salah. Bapa, tolong kami Bapa, manusia-manusia rapuh yang tidak berpendirian, yang sering terbuai dengan pujian-pujian, sehingga kami membesarkan diri, merasa benar dan merasa mampu melebihi dari orang lain. Bapa, tolong ampuni kami jika di waktu-waktu yang lalu kami salah dalam berkata, berpikir dan bertindak. Berkaryalah dan bentuklah kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah seru doa kami di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.